Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Kamarudin Aziz dari kawasan Tamarunang Goa. Saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah untuk saudara-saudara yang melaksanakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pagi ini saya dapat konten menarik ya yang rasanya menggelitik dan memang perlu direspon, yang disampaikan oleh sahabat kita Tommy Lebang. Jadi pagi ini Tole menyinggung Kota Makassar yang katanya semakin padat, kemudian bangunan begitu rapat dan sudah nyaris tanpa sekat, sehingga dia mengatakan bahwa kondisi Makassar ini memang karena imbas dari semakin menariknya Makassar untuk menjadi ya kita sebut saja ya area kota modern begitu, dan layaknya seperti Jakarta, mestinya Makassar juga sudah punya moda transportasi seperti Transjakarta yang melaju cepat di jalur busway. Jika itu kurang cepat, di sepanjang Sudirman ada kereta bawah tanah MRT yang melaju hening sampai di Lebak Bulus. Nah ini menurut Tole itu luar biasa tanpa hambatan. Kemudian bagaimana dengan Makassar? Tole menulis nehi, tidak ada pilihan selain PT-PT. Mau bergerak cepat di dalam kota, ya naik ojek, sepeda motor. Kota terbesar di kawasan timur ini butuh alternatif angkutan umum yang cepat dan bebas hambatan. Terus dibubuhi kata khas Makassar, punna upa. Kalau beruntung atau kalau ada. Sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Om Tole yang telah mengangkat isu ini, karena sejak 2019 sampai 2021 kita sempat memfasilitasi apa yang disebut Felicity. Jadi itu program yang didukung oleh GIZ Jerman, kemudian ada Zeko Swiss, juga ada European Investment Bank yang tertarik untuk investasi bagaimana menata, mengelola, meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di Maminasata untuk punya sistem moda transportasi BRT yang diharapkan bisa mengurangi persoalan di transportasi massal di Sulawesi Selatan, khususnya di Maminasata. Ini merupakan sentilan Om Tole. Menurut saya memang bukan hal baru ya, karena sebenarnya pemerintah provinsi pada tahun 2019 itu sudah pernah bersurat ke Kementerian Perhubungan dan Bappenas untuk mencarikan sponsor atau donor bagaimana mengelola atau menata atau memperbaiki sistem transportasi massal di Maminasata, Maros, Takalar, Goa, Makassar. Jadi sudah ada inisiatif Om Tole. Yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah bagaimana supaya konsepsi tentang Maminasata, kemudian pilihan moda, apakah dia BRT, MRT, atau kereta perkereta-apian itu bisa ditopang, bisa disetujui oleh sejumlah kabupaten kota. Jadi waktu menjadi bagian dalam program Felicity itu, saya beberapa kali bersua dengan sejumlah kepala daerah, ketemu dengan Bupati Adnan, Bupati Samsari kita, Bupati Hadir Sam di Maros, kemudian Wali Kota DP, dan juga dengan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Kita sempat menyampaikan bahwa hal pertama yang kita perlu fasilitasi adalah bagaimana pengembangan kapasitas untuk pengelola, bagaimana pengembangan kapasitas untuk bisa menyusun konsep, bahkan proposal untuk misalnya diajukan kepada donor agar bisa membiayai transportasi massal itu. Jadi waktu itu kita sempat menggelar apa yang disebut Makassar Transportation Summit di 2021 kalau saya tidak salah. Jadi di dalamnya itu adalah bagaimana menawarkan konsep untuk mengelola atau menata BRT di Kota Makassar. Datanglah dari European Investment Bank yang siap berinvestasi untuk itu. Nah ini contoh saja ya bahwa sudah ada inisiatif.
Salah satu pembelajaran atau poin penting dari program itu adalah untuk punya semacam kesepahaman regional, kesepahaman lintas pemerintahan, kesepahaman antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga bagaimana menyelaraskan dengan perencanaan misalnya di Kementerian Perhubungan, Bappenas, atau mungkin termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Begitu Om Tele. Jadi sudah sering dipikirkan, ada inisiatif untuk itu. Nah, itu contoh saja satu dari program yang kita sudah fasilitasi. Tetapi di saat yang bersamaan dan juga baru-baru ini juga kita ada sejumlah program atau proyek yang memang menjadi ide besar untuk membantu pemerintah di Maminasata ini, di Sulsel secara umum, untuk punya tata kelola transportasi massal yang efektif. Baru-baru ini ada UKPEC yang juga mendorong bagaimana pengembangan kapasitas dan juga knowledge sharing ya mengenai transportasi massal. Ada juga sebelumnya ada pemerintah Australia, kalau saya tidak salah, juga ada program KIAT untuk bagaimana tata laksana transportasi massal, dan masih banyak lagi. Nah, apa yang disampaikan Om Tole ini menurut saya perlu dicermati oleh pemerintahan di provinsi saat ini. Saya kira Pak Andi Sudirman Sulaiman sadar betul bahwa interkoneksi antar kabupaten kota ini perlu dipikirkan supaya bisa mengurai sejumlah persoalan-persoalan yang mengganggu misalnya investasi, yang mengurangi nilai ekonomi dari komoditi atau produk-produk olahan ya yang mestinya bisa lebih efisien, itu terganggu karena transportasinya yang bersoal. Saya optimis itu bisa paling tidak mulai melihat kembali posisi Sulsel. Tapi untuk Maminasata, menurut saya harus ada inisiatif dari kabupaten kota, Maros, Takalar, Makassar, Goa, untuk mulai duduk bersama untuk membicarakan titik-titik mana yang kita bisa urai menjadi semacam ruang hidup ya, yang kemudian menggeliat untuk menunjukkan bahwa roda pemerintahan, roda ekonomi, roda relasi antar kawasan itu lancar. Misalnya bagaimana Maros dan Makassar di Mandai misalnya itu bisa diurai untuk tidak macet, karena itu menjadi sangat problematik. Kemudian di Barombong misalnya antara Pemda Takalar dan Makassar itu harus dibicarakan bagaimana supaya tidak ada bottleneck yang problematik juga di Barombong. Kemudian di Sungguh Minasa di Jembatan Kembar dengan Pemda Goa, kemudian Pemda Makassar ya di perbatasan, itu mestinya bisa duduk bersama dan mulai membincang kira-kira solusi apa yang mesti ditawarkan. Nah teman-teman sekalian, pendek cerita, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Om Tole itu perlu direspons dari sisi kebijakan, bahwa pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk mulai mengambil posisi, mengambil inisiatif untuk mengalokasikan sumber daya. Kalau misalnya anggaran belum memadai, ya haruslah ya mereka untuk mulai menjajaki misalnya pembiayaan multi donor atau multi investors yang kemudian bisa bareng-bareng mengurai persoalan ini. Jadi menghidupkan misalnya transportasi massal dengan teman bus ya misalnya, menurut saya itu juga solusi yang baik, tapi sepanjang tidak dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota secara efektif begitu, tentu juga tidak akan memberikan manfaat ya atau dampak langsung bagi area atau di mana dia beroperasi. Yang saya ingin bilang, pemerintah pusat mengajak pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan, untuk mengkoordinasikan, untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhan operasional dengan konsepsi seperti teman bus itu. Untuk saya sendiri, saya pikir ini sangat relevan dengan kebutuhan misalnya warga di sekitar Galesong yang berharap ada akses mudah ke Kota Makassar, dan itu lebih murah ya karena ada 4.500 kalau tidak salah, dan itu pasti sangat membantu ekonomi warga, termasuk misalnya traders atau pedagang-pedagang perikanan ataupun perkebunan dari selatan Makassar.
Tapi ini tentu perlu dibicarakan sustainability-nya. Lalu poin yang saya ingin sampaikan, Om Tole, menurut saya ini momen yang baik ya untuk konsolidasi. Pemerintah provinsi bisa konsolidasi, mengajak pemerintah provinsi untuk melihat kondisi existing di Mamina Sata misalnya, untuk kemudian bahu-membahu mencari ruang-ruang yang mereka bisa kontribusikan. Kabupaten kota menanggung apa, pemerintah provinsi menanggung apa, dan pemerintah pusat menyiapkan resources seperti apa yang relevan dengan kebutuhan penataan transportasi massal di kota, di area Mamina Sata ini. Banyak hal yang saya kira menarik untuk kita diskusikan, tapi untuk sementara itu dulu. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada, selalu ada inisiatif, selalu ada upaya untuk memberesi tata kelola transportasi massal di Mamina Sata dan sekitarnya, tapi selalu juga ada tantangan untuk bagaimana betul-betul membuatnya lebih efektif, membuatnya lebih operasional. Karena ada yang harus menjadi concern utama sebelum bicara itu, tentang pentingnya menekan ego sektoral, tentang pentingnya menekan konflik supaya tidak menjadi bagian dalam penentuan sumber daya. Jadi kalau misalnya APBD memungkinkan ya gunakan, APBN memungkinkan ya gunakan. Kalau kedua-duanya tidak memungkinkan, ya gunakan cara lain. Mungkin ada investasi asing, mungkin ada investasi pihak ketiga yang bisa saja itu bisa memperoleh manfaat dengan ikut menjadi bagian dalam menyiapkan transportasi massal di Mamina Sata. Salam dari Tamarunang gua.